Selamat datang di podcast Suara di Hati. Kali ini, podcast Suara di Hati kembali lagi masih tentang seputar budaya PKN. Kali ini kita akan mengupas tuntas apa sih program-program yang dilakukan oleh MOD untuk mendukung budaya PKN itu atau menyebarluaskan budaya PKN itu sendiri ya. Nah, biasanya nih kita akan menyapa atau narasumber kita akan menyapa kita secara online ya. Kali ini dengan nuansa yang berbeda. Narasumber dari podcast Suara di Hati ini akan menyapa para pendengar melalui nuansa yang sedikit berbeda ya. Tapi masih bersama dengan Pak Kukuh Daryadi Setiawan, MOD Head PKN, yang tentunya boleh kita berikan aplaus ya untuk Pak Kukuh. Selamat datang di site Pak Kukuh. Apa kabar Pak? Kabar luar biasa. Luar biasa. Oke, baiklah, hari ini saya dan Pak Kukuh, saya Norma selaku host podcast Suara di Hati ini bersama dengan Pak Kukuh selaku MOD Head akan membahas tuntas tentang program-program ya Pak Kukuh ya. Program-program terkait dengan implementasi budaya PKN yang sudah banyak di-sharingkan di podcast sesi 1 dan 2 kemarin ya Pak Kukuh. Oke, Pak, tadi kita sudah membicarakan kenapa sih budaya itu penting gitu ya Pak ya di sesi sebelumnya. Nah, Pak Kukuh, terkait dengan program-program terkait dengan budaya ini Pak, apa sih program yang dilakukan MOD untuk menyebarluaskan Pak terkait dengan budaya di hatinya PKN ini Pak? Ya. Selamat sore sebelumnya Mbak Norma dan semua pendengar podcast Suara di Hati dimanapun berada. Ya, kita di MOD itu punya beberapa program ya. Karena ini tujuannya supaya semua karyawan PKN itu satu visi, satu misi, di mana budaya itu paham semua, kemudian bisa diimplementasikan secara maksimal ya. Nah, untuk program-program yang sudah kita lakukan dan terus kita lakukan itu mulai dari ini termasuk contoh kecil ya, gantungan tali ID ya, tali ID termasuk ya. Itu yang sudah kita lakukan beberapa tahun terakhir ya. Nah, untuk lebih memaksimalkan program MOD dalam hal budaya, kita mulai nantinya akan outbound ya. Kita punya agen pengubah ya. Agen pengubah itu kita mulai dari subten, kemudian manajer. Nanti kita akan kumpulkan, kita ada sesi khusus ya. Di situ ada kita sosialisasi tentang budaya, baik itu mungkin filosofinya, kemudian indikator pendukungnya itu apa aja, termasuk ya mereka perlu tahu warna-warna budaya di hati itu artinya apa sih gitu kan. Jadi lebih mengena ya. Nah, kemudian kita juga, tadi ini bocoran sebenarnya, bocoran ini ya, sudah bocoran nanti ada game-game ya. Games, ada game. okay. Jadi harapannya biar persiapan ya Pak, Agent ya, of Change itu persiapan jadi, ya. kepada semua subten dan manajer ya, persiapan nanti supaya lebih lebih maksimal ya, sehingga betul-betul paham budaya di hati PKN itu seperti apa dan mampu untuk sharing ke karyawan di areanya, baik itu section maupun departemennya. Itu untuk outbound dalam waktu dekat ya. Kemudian untuk supervisor, kemudian staf yang lain, itu nanti kita akan adakan sharing ya, sharing budaya, baik itu dilakukan oleh MOD sendiri maupun oleh subten dan manajer yang sudah outbound. Gitu kan? Harapannya bisa meneruskan ilmu yang didapatkan ya Pak. Jadi kalau MOD itu bergerak sendiri, itu akan sedikit ya. Jadi kalau merangkul semua subten dan manajer, harapannya lebih cepat, kemudian lebih membumi ya. Kemudian kita juga kalau rekan-rekan lihat koridor antara PKN 1 sama PKN 2 itu ada poster gitu kan tentang di hati. Kemudian nanti kita juga akan ada lomba-lomba ya, lomba-lomba. Kalau inovasi ya, improvement itu kita ada lomba QCC, QCP gitu kan. Nanti budaya di hati pun juga ada ya. Kita namakan sel ya. Jadi sel di situ ada leadernya, leader sel itu yang notabene itu mitra pengubah tadi. Kemudian beberapa karyawan di lingkungannya gitu kan. Ya anggotanya kurang lebih seperti QCC ya, mungkin sekitar 5 orang gitu kan. Kemudian termasuk podcast ini ya. Podcast ini adalah kalau podcast sebelumnya kita sampaikan bocorannya ya, bahwa podcast itu salah satu hal usulan dari milenial yang kita aplikasikan. Itu wujud bahwa kita itu
mensosialisasikan budaya itu melingkupi semua angkatan mungkin ya, tepatnya ya, angkatan. Jadi kalau angkatan yang seniority modelnya mungkin model tertentu, kalau generasi milenial gitu kan, mungkin podcast lebih dapat gitu kan. Nah, sambil berangkat kantor sambil dengerin ini ya Pak ya. Daripada mungkin berangkat kantor kalau naik bis rekan-rekan naik sarana elf gitu kan, itu 1 jam kira-kira ya, 1 jam itu kan waktu yang agak lama ya. Nah, kita kasih hal positif daripada mikirin nanti kerja susah gitu kan, atau mungkin nanti ketemu ini kerjaan susah gitu kan. Nah, kita kasih hal positif supaya membangun rekan-rekan itu bahwa budaya itu menjadi bagian yang penting dan itu harus mereka pahami dan lakukan dalam kesehariannya. Kemudian juga ada nanti tentang lomba promosi budaya ya. Jadi kita ajak semua karyawan untuk partisipasi ikut lomba, sehingga selain mereka paham, mereka bisa implementasi, mereka juga bisa membuat tool supaya apa yang dia pahami itu bisa disampaikan juga ke yang lain gitu kan. Nah, barangkali antar karyawan si A itu lebih paham tentang budaya, dapat dipercaya, kemudian yang satu tentang hormat menghormati, saling mengisi gitu kan. Itu beberapa program ya yang akan dan beberapa sudah kita lakukan, harapan bisa kita maksimalkan lagi. Oke, wah bagus sekali ya Pak programnya. Artinya teman-teman atau tim dari MOD ini tidak hanya monoton ya Pak, tapi juga melingkup tadi kalau misalnya mungkin generasi yang sebelumnya yang tidak familiar dengan podcast atau ini bisa disosialisasikan lewat plang-plang tadi ya Pak, lewat poster gitu ya. Kemudian untuk merangkul rekan-rekan milenial itu mungkin bisa dari media seperti ini ya Pak Kuku ya. Oke, Pak Kuku, saya tertarik dengan outbound yang tadi ya, yang dikasih bocorannya tadi ya. Cuman kan tadi katanya outbound itu untuk sementara di awal atau pembuka dari implementasi program ini sendiri adalah dihususkan untuk subten up ya Pak ya. Oke, kenapa memilihnya subten up nih Pak Kuku? Ya, jadi seperti podcast sebelumnya bahwa budaya PKN itu adalah top down ya. Top down artinya itu kebijakan dari manajemen yang diturunkan sampai karyawan level yang paling bawah kan. Nah, artinya yang dipilih itu memang yang notabene dalam struktural itu tanda petik manajemen desain kan. Manajemen desain itu berarti manajer, kemudian dibantu sama subten itu kan. Ya harapannya bisa mereka, kalau mereka sudah paham gitu kan, mereka bisa mengaplikasikan menjadi teladan di lingkungannya, kemudian bisa sharing, sosialisasi lebih cepat gitu kan. Karena memang ya tidak kita pungkiri ya, pasti mempunyai power lebih kan dibanding kalau bukan subten atau manajer ya. Oke, harapannya subten-subten inilah yang bisa merangkul timnya ya Pak Kuku ya. Oke, Pak Kuku, apakah di masing-masing program tadi ada target-target tertentu Pak? Misal mungkin kalau outbound hanya si subten kah Pak? Atau mungkin memungkinkan juga timnya juga diikutkan tapi dengan program yang sama? Atau seperti apa Pak Kuku? Iya. Ya ini bocoran lagi. Bocoran, boleh dong kita bocor-bocor. Jadi tahun ini, biar siap-siap ya Pak ya. Tahun 2022 kita memang baru subten dan manajer ya. Tahun depan 2023 kita akan merangkul supervisor sampai ke bawah gitu kan. Programnya kita lihat kalau outbound ini dirasa cocok gitu kan, kita akan aplikasi lagi. Tapi kalaupun dirasa karena keterbatasan waktu sebenarnya, metodenya bisa sharing tapi mungkin setengah hari gitu kan. Kalau outbound kan harus 1 hari ya. Kalau sharing di tempat di hall, di mes itu kan, itu mungkin kita bisa cukup 2 jam, 3 jam gitu kan. Tapi kita lakukan continue ya. Jadi harapannya rekan-rekan yang supervisor itu bisa tersosialisasi juga, meskipun ya mungkin sedikit berbeda ya, karena kita ingat waktu. Ya subten sama manajer kan jumlahnya sangat sedikit ya. Kalau supervisor kan banyak sekali, ya, apalagi karyawan semua kan. Gitu. Berarti harapannya mungkin bisa dari topnya dulu ya Pak, bisa mengajak timnya, kemudian tim yang supervisor mengajak yang bawahnya lagi, sehingga benar-benar budaya ini bisa terimplementasi di semua, betul ya Pak Kuku ya. Pak Kuku, kalau saya melihat program budaya ini dari rekan-rekan MOD sendiri itu baru berfokus di 2022 akhir ini ya Pak ya, hingga ke 2023 dan seterusnya ya. Pak Kuku, apa sih kendala dalam mengimplementasi budaya ini Pak? Iya, kendala terutama kalau sekarang itu PKN kan mempunyai target produksi yang naik signifikan ya. Mbak Norma masih ingat tahun
2019 kita produksinya masih berapa, 2020 gitu kan. Nah, peningkatan signifikan itu terasa di 2022 kan. Nah, sehingga dengan peningkatan produksi otomatis overload, artinya karyawan itu mempunyai pekerjaan yang lebih banyak gitu kan. Sementara sumber dayanya kita masih rekrut, tapi kan tidak secepat dengan pekerjaan yang sudah bertambah duluan kan. Nah, otomatis waktunya susah ya, mengumpulkannya itu yang susah. Dan kendala itu sedikit teratasi dengan kita adanya online gitu kan. Online artinya kita coba maksimalkan di situ. Mungkin nanti pertemuan tim itu dengan online gitu kan, seperti yang QCC lakukan gitu ya. Nah, kendala-kendala itu. Kalau yang lainnya rasanya sih tidak terlalu ya, ya cara segala macam oke. Pandemi membawa hikmah ya Pak, yang Betul, tadinya tidak bisa kita lakukan, harus offline semua gitu kan Pak, dengan keterbatasan waktu. Ternyata pandemi membawa hikmahnya sehingga beberapa mungkin bisa disosialisasikan secara online ya Pak Kuku. Harapannya nanti timnya yang super tim tadi bisa menyebarluaskan ya, sehingga bisa menjadi identitas gitu sepertinya Pak Kuku. Pak Kuku, upaya-upaya apa sih yang dilakukan oleh MOD sepanjang ini, selama ini, untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tadi itu Pak? Iya, kalau kendala terutama tadi tentang waktu ya, mengumpulkan karyawan yang notabene kerjaannya banyak ya, padat merayap gitu kan. Nah, kita beberapa hal. Yang pertama online tadi ya, online, sehingga tidak terbatas, tidak harus kumpul di satu tempat gitu kan, tapi bisa berpencar asalkan punya HP atau laptop dengan paket ya, itu kan otomatis bisa. Kemudian kita juga bergiliran, artinya konsepnya nanti beberapa karyawan dikumpulkan dari beberapa departemen, kita sharing gitu kan, sehingga tidak terlalu mengganggu operasional di departemennya masing-masing. Kemudian yang paling penting yaitu sistem berjenjang. Jadi ketika manajemen di set itu sudah tersosialisasi, sudah paham gitu kan, harapannya bisa menularkan budaya yang sudah dia pahami ke karyawan di areanya gitu kan. Dan itu biasanya lebih cepat. Kenapa? Karena interaksinya setiap hari, setiap saat itu interaksi terus, sehingga bisa menjadi tolak ukur kan, oh atasan saya ini sudah tahu budaya, ternyata perilakunya seperti ini bagus nih, bisa saya contoh nih. Kemudian atasannya menyampaikan, oh budaya PKN itu seperti ini, implementasinya seperti ini, filosofinya gini, dan seterusnya kan, sehingga itu harapannya lebih cepat gitu. Makanya programnya pun dibuat bertahap ya Pak. Betul, ya tadi ya. Kalau misalnya dari atasan lebih dahulu dibuat paham, sehingga tidak salah mentransfer ke supervisornya. Supervisor juga tidak salah mentransfer untuk ke tim lebih bawahnya gitu ya Pak ya, sehingga semua pun bisa satu persepsi ya Pak Koko ya, satu frame tentang budaya PKN yang sudah benar, yang sudah disusun oleh manajemen kita tentunya melalui rekan-rekan dari MOD Head ini ya Pak Keke. Oke, kita lihat banyak sekali tadi ya program-program yang sudah disusun rekan-rekan MOD, mulai dari outbound ya Pak Kuku ya, bocorannya banyak banget rekan-rekan semua, mulai dari outbound, kemudian akan ada talk show ya Pak Kuku ya, ada talk show bersama narasumber yang tentunya keren. Boleh kasih bocoran nggak sih Pak Kuku, atau ini masih menjadi rahasia nih? Kita tepatnya talk show kita masih mencari yang optimal ya, makanya tadi memang belum kita sampaikan karena kita baru mencari kira-kira yang kandidat yang paling bagus seperti apa sih gitu kan. Tapi nanti kita akan lakukan, tapi belum banyak bocorannya kalau ini ya. Masih sedikit ya Pak, di spill-nya masih sedikit selain ada Tokyo. Kemudian ada lomba-lomba juga, jadi silakan rekan-rekan pendengar suara di hati semua, silakan untuk bersiap-siap dulu. Boleh dikumpulkan ide-ide kreatifnya tentang kampanye budaya ini ya tentunya. Kemudian kita juga akan menciptakan agen-agen atau sel tadi kalau kata Pak Kuku ya. Sel perubahan di masing-masing departemen yang harapannya bisa mengimplementasikan ya Pak ya budaya ini. Ya Pak Kuku, kalau tadi sudah banyak ya program-program yang disusun oleh rekan-rekan MOD tentunya ya. Ini mungkin program yang disusun pun merupakan harapan dari manajemen ya Pak ya, yang dititipkan lewat MOD supaya budaya ini bisa tertanam di masing-masing karyawan yang kita punya ya Pak ya. Sehingga ketika orang itu melihat, wah ini PKN nih, melalui budaya harapannya begitu ya Pak Kuku. Kira-kira apa nih Pak pesan yang ingin disampaikan kepada karyawan atau mungkin pendengar podcast Suara di Hati kali ini Pak Kuku? Baik, jadi kepada buat semua pendengar podcast Suara di Hati,
Seperti yang pernah saya share beberapa waktu yang lalu ya, tahun kemarin kalau nggak salah, itu bahwa inovasi dan improvement itu hal yang penting untuk perusahaan ya supaya maju kan. Nah, budaya ini adalah besarannya atau inovasi itu merupakan bagian dari budaya. Artinya kalau inovasi dan improvement itu sangat penting, budaya itu lebih penting. Artinya apa? Karena dia mencakup 6 nilai budaya yang ada di PKN ya. Inovasi salah satunya. Nah, budaya ini perlu kita lakukan karena kita harus satu arah supaya persepsinya semua sama, tujuan kita sama, misi kita sama, visi kita sama, sehingga sasaran perusahaan itu bisa tercapai ya. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh MOD sendiri atau manajemen sendiri, tapi harus semua bergerak satu arah ya. Ibaratnya kalau kita main bola Mbak Norma, harus satu arah ke tempat, misalnya kalau musuh kita di utara harus ke utara ya kan. Sejago apapun kalau arahnya bukan ke utara nggak akan mempengaruhi tim untuk keberhasilannya, tapi akan mengganggu. Malah menyerang tim sendiri. Betul, ya Pak ya, malah ya. ngegolkan di gawang sendiri iya. repot juga ya Pak. Betul, artinya seperti itu. Nah, artinya bahwa kita harus satu arah, satu persepsi, bergerak bersama sehingga tujuan besaran PKN itu bisa tercapai. Dan ini kita harus lakukan. Seperti inovasi, improvement yang sudah ya relatif berjalan lah ya. Kita ada konvensi sehingga timbul pemenang-pemenang inovasi gitu kan. Itu nanti budaya juga gitu. Jadi harapan saya sel-sel yang terbentuk itu merupakan ya ibaratnya QCP ya, tapi dalam hal budaya. Sehingga tim itu bisa satu persepsi, kemudian melakukan improvement terutama dalam hal budaya, sehingga budaya itu memberi manfaat langsung ya, memberi manfaat langsung kepada perusahaan ya, berupa ya tadi sel-sel bergerak, misalnya sel mengambil tentang dapat dipercaya, gimana tim itu membuat dapat dipercaya di tim itu bisa diimplementasi ya. Itu dampaknya kemana? Produktivitas, kemudian ke efisiensi ya, kemudian ke banyak hal itu kan. Walaupun memang kadang tolok ukur untuk budaya itu kualitatif ya, tapi semua bisa kita kuantitatifkan ya. Kalau inovasi improvement kemarin kan kita kuantitatifkan bisa ya, nilai manfaat berapa gitu kan. Budaya juga sebenarnya seperti itu, tapi untuk tahapan awal itu pasti kualitatif dulu kelihatan. Dapat dipercaya itu hasilnya seperti apa sih? Oh, orang lebih gampang untuk diberi mandat karena dia dapat dipercaya misalnya gitu kan. Itu kualitatif, tapi semuanya bisa dikuantitatifkan. Ketika orang lebih mudah untuk dikasih mandat, otomatis apa? Dia cepat belajar. Kalau cepat belajar apa? Dampaknya di lingkungannya itu menjadi lebih produktif gitu kan, dan seterusnya. Dampaknya apa? Ya tetap ujung-ujungnya apa? Kuantitatif ya, bisa kita hitung. Nah, saya berharap, saya mewakili MOD berharap partisipasi semua karyawan PKN ya, supaya budaya ini bisa kita pahami, kemudian bisa kita aplikasikan semaksimal mungkin di lingkungan kerja kita. Syukur-syukur kalau kita bisa mempengaruhi lingkungan kerja kita yang mungkin perlu kita untuk mendorong ya, Nah, harapan, dan ketika muncul leader-leader seperti itu, orang-orang yang motoris supaya budaya itu bagus aplikasi di tempatnya, itu pasti akan menonjol kan, otomatis dia akan lebih diperhatikan oleh atasan atau mungkin dalam skop luas itu manajemen perusahaan gitu kan. Dan jadi saya berharap partisipasi semuanya, semua lini, sehingga kita satu arah, satu tujuan, budaya bisa kita implementasikan secara bagus, dan ujung-ujungnya apa? Perusahaan bisa maju dan karyawan sejahtera. Wah. Itu harapan saya. Ya. Mungkin ini juga yang mendasari manajemen kita ya Pak ya, sehingga menyadari bahwa sebegitu pentingnya budaya, sebegitu pentingnya ini untuk diimplementasikan, sehingga ini terstate langsung dalam misinya kita. Betul, ya Pak ya Kuku ya. Makanya Pak Kuku di sini mewakili rekan-rekan MOD ya Pak ya, mewakili tim MOD, mengajak untuk semua karyawan atau
membangun semua pendengar podcast Suara di Hati ini untuk bersama-sama ya Pak Kuku ya, bareng-bareng. Karena nggak bisa hanya Pak Kuku sendirian ya Pak ya, apalagi rekan-rekan MOD, atau nggak bisa juga hanya manajernya, hanya subtennya ya Pak ya, kalau tidak mengajak timnya itu sendiri. Kita bukan super tim kan, bukan Superman ya, tapi super tim ya. Kalau Superman tadi takutnya digolin di gawangnya sendiri ya Pak ya, bukan di gawang lawannya seperti. Jadi arahnya berbeda nih jadinya ya Pak Kuku ya. Baiklah Pak Kuku, terima kasih banyak untuk share-nya sore hari ini. Sama-sama, Pak Kuku ya. Jauh-jauh Pak Kuku dari Jakarta ke site untuk menyapa secara offline ya kalau kita. Untuk menyapa semua karyawan dan pendengar podcast Suara di Hati sore hari ini untuk edisi Oktober ya. Pak Kuku ya, banyak sekali sharingnya tadi rekan-rekan untuk semua program-program MOD tentunya ya, untuk implementasi budaya PKN. Silakan dipersiapkan dirinya, dipersiapkan timnya, dan disiapkan kreativitas dan inovasinya ya Pak Kuku ya, untuk mengikuti semua program-program kita. Baiklah rekan-rekan semua pendengar podcast Suara di Hati, sesungguhnya sebuah konsep tanpa implementasi hanyalah omong kosong belaka. Begitu juga sebuah program budaya ini tentunya tanpa komitmen implementasi dari kita semua akan menjadi angan-angan belaka ya Pak Kuku ya. Dan apa yang sudah disusun oleh rekan-rekan MOD tentunya itu juga tidak akan bisa tercapai tanpa kerjasama yang baik dari kita semua, baik yang ada di site maupun yang ada di HO ya Pak Kuku ya. Mari bersama kita mengimplementasikan budaya di hati ini dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, sehingga lebih memperkuat identitas kita sebagai karyawan PKN yang tentunya dengan budaya di hatinya ya Pak Kuku ya. Sekian podcast edisi Oktober kali ini. Saya Norma dan Pak Kuku pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore.